Mima nemuin salah satu rekomendasi anime yang cukup seru dan tidak salah untuk direview sekarang juga. Anime kali ini berjudul Bocchi the Rock. Buat kalian yang belum tahu, anime ini tuh menceritakan tentang gadis SMA no lab bernama Hitori Goto. Hitori mempunyai skill tersembunyi yaitu bisa bermain gitar dan dia bermimpi mempunyai grup band. Tapi karena Hitori kesulitan dalam bersosialisasi, Hitori hanya mengunggah skillnya di situs video, sedangkan mimpinya mempunyai grup band jadi tidak pernah tercapai. Lalu pada suatu hari, Hitori mencoba membawa gitar ke sekolah. Niatnya sih untuk menarik perhatian, tapi sayangnya tidak ada yang peduli juga. Hitori pun merenung di taman, namun takdir malah mempertemukan Hitori dengan seorang gadis bernama Nijika Ichiji. Kebetulan Nijika sedang mencari gitaris untuk bandnya. Malam ini, band Nijika harus tampil, tapi gitarisnya malah kabur. Nah, disinilah perubahan hidup Hitori terjadi. Dia dipaksa untuk menggantikan si gitaris yang kabur. Sejak pertemuan di hari itu, ternyata berhasil merubah hidup Hitori maksimal. Tapi apakah hadirnya Hitori di band ini akan membuat band ini terkenal atau hanya akan jadi kenangan sesaat saja? Untuk tahu kelanjutannya, kita langsung mulai aja yuk ceritanya. Inilah dia Bocchi the Rock. Diawali dengan kisah anak perempuan bernama Hitori Goto. Sejak kecil dia kesulitan mempunyai teman. Bahkan jika piknik di sekolah pun, Hitori hanya berbagi makanan dengan gurunya. Semua itu berjalan dengan cukup lama sampai Hitori SMP. Hitori selalu langsung pulang, tidak ikut ekskul manapun. Bahkan kontak yang ada di handphonenya hanya keluarga. Lalu di sini, sepulang sekolah, Hitori melihat band terkenal yang sedang diwawancarai. Salah satu personil mengatakan kalau dia dulunya introvert dan sangat penyendiri. Band adalah tempat para orang penyendiri untuk bersinar. Nah, dari kalimat itulah, Hitori jadi mempunyai pandangan baru tentang tujuan hidup. Tanpa menunggu lama, Hitori meminjam gitar ayahnya. Dia ingin mempunyai band juga. Sejak hari itu sampai 3 tahun berlalu, Hitori terus berlatih memainkan gitar. Namun karena dia terlalu fokus, Hitori lupa untuk tetap bersosialisasi juga. Sampai lulus SMP pun, Hitori tidak mempunyai teman ataupun mempunyai grup band sama sekali. Dia hanya mengandalkan unggahan videonya yang memiliki nama akun Guitar Hero. Tapi Hitori masih beruntung sih karena videonya ternyata ditonton orang banyak. Bahkan pengikutnya mencapai 30.000 loh. Namun bagi Hitori itu belum cukup. Hitori masih bermimpi untuk mempunyai band. Dia tidak ingin masa SMA-nya berakhir sia-sia seperti saat di SMP. Maka dari itu di keesokan harinya Hitori memutuskan membawa gitar ke sekolah. Siapa tahu kan ada yang mengajaknya bergabung band atau minimal ada yang kepo dengan kegiatannya. Sayangnya sampai di sekolah pun, ternyata tidak ada yang sadar kalau Hitori membawa gitar. Hal ini tentu saja membuat Hitori putus asa. Dia tidak tahu lagi bagaimana caranya untuk membuat grup band. Saat Hitori melamun di lapangan, seorang gadis menghampiri Hitori dengan penuh semangat. Gadis ini tertarik dengan gitar yang dibawa Hitori. Dia pun mulai memperkenalkan diri kepada Hitori. Gadis ini bernama Nijika Ichiji. Alasan Nijika sangat senang melihat gitar karena ternyata Nijika sedang mencari gitaris untuk bandnya. Gitaris sebelumnya kabur padahal band Nijika akan tampil malam ini. Maka dari itu Nijika meminta bantuan Hitori untuk menggantikannya. Hitori sangat senang sih, sekaligus gugup juga ketika mengetahui kalau dia akan bergabung di salah satu band. Karena waktu sangat mepet, tanpa menunggu jawaban dari Hitori, Nijika langsung menyeret Hitori menuju tempat klub musiknya. Disinilah Hitori langsung dikenalkan dengan anggota lain. Perkenalkan, dia bernama Ryo Hamada, pemain bass dari band Nijika. Mereka pun pergi ke studio untuk langsung latihan karena waktu mereka sangat sempit. Hitori masih sulit mencerna apa yang sudah terjadi karena tiba-tiba saja kan dia ada di ruangan ini. Nijika langsung memberikan daftar lagu yang akan mereka mainkan. Hitori meyakinkan dirinya bahwa dia bisa memainkan itu semua karena selama ini kan bakatnya terbukti di dunia maya. Tapi sepertinya apa yang di dunia maya dan di dunia nyata sangat berbeda. Di dunia nyata, Hitori mengalami gugup yang luar biasa sampai-sampai permainannya hari ini sangat payah. Rasa percaya diri Hitori merosot tajam. Untungnya Nijika dan Ryo bukan orang yang sangat keras. Mereka terus membujuk Hitori agar mau berani lagi mencoba. Wajar kan jika salah. Hitori tinggal berlatih lebih berani lagi. Nijika merekomendasikan Hitori untuk berlatih saja dari akun video Guitar Hero. Mendengar nama itu, tentu saja Hitori terkejut karena kan pemilik akun itu dirinya sendiri. Di sini Hitori memutuskan untuk menyembunyikan fakta itu saja. Hitori pun mengatakan kalau dia sebenarnya sangat ingin mempunyai grup band. Itu adalah salah satu impiannya. Tapi Hitori bingung karena selama ini sering menyendiri bermain gitar. Dengan polosnya, Ryo merekomendasikan kotak kardus untuk digunakan Hitori selama manggung nanti. Walaupun aneh, tapi ini salah satu solusi yang baik bagi Hitori. Nijika dan Ryo pun mencarikan nama panggung Hitori, dan dilihat dari kepribadiannya yang sering menyendiri, mereka memutuskan memberi nama panggung Bocchi yang artinya penyendiri. Dengan solusi kotak kardus ini, band mereka pun mulai naik ke atas panggung. Perkenalkan, band mereka bernama Kesoku Band, atau jika diterjemahkan artinya kabel pengikat.
Selama bermain, Hitori berhasil memainkan tanpa gugup. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, Hitori merasa iba dengan dirinya sendiri. Maka dari itu, setelah tampil, Hitori memutuskan tidak akan pakai kotak itu lagi. Nijika tentu saja senang melihat semangat Hitori untuk mau bermain. Maka dari itu, Nijika dan Ryo memutuskan meresmikan keanggotaan Hitori di Kyosoku Band. Mengetahui dirinya resmi memiliki grup band, Hitori berjanji akan memperbaiki sikapnya yang penyendiri ini. Di hari lainnya, Nijika mengadakan rapat untuk membahas masa depan band mereka. Dari sejak konser pertama mereka kemarin, Nijika jadi ingin ada kemajuan lagi, yaitu memiliki vokalis. Sebenarnya dulu band ini memiliki vokalis yang bisa main gitar juga, tapi vokalis ini kabur sebelum konser kemarin. Bagi Nijika, dengan hadirnya vokalis akan menghidupkan band mereka. Setelah membahas vokalis, kini saatnya membahas budget yang akan mereka keluarkan jika nanti mereka akan konser lagi. Maka dari itu, Nijika ingin para anggota kerja paruh waktu. Mendengar hal itu, Hitori tentu saja sangat panik. Jangankan kerja paruh waktu, masuk toko sendirian saja dia tidak pernah. Melihat Hitori yang sangat panik, Nijika pun menenangkan Hitori dengan mengatakan kalau tempat bekerjanya di sini. Mereka tinggal membantu melayani pelanggan saja. Tidak perlu repot-repot beradaptasi. Terdengar sangat mudah kan? Tapi bagi Hitori tetap saja tidak. Dia sangat ingin menolaknya, namun tak kenapa bibirnya malah mengatakan iya-iya saja. Dari kesalahannya itu, Hitori memutuskan membuat berbagai macam cara agar tubuhnya nanti demam. Tapi di keesokan harinya, tubuh Hitori ternyata tidak apa-apa. Dia sehat sekali. Dengan terpaksa, Hitori tetap harus datang ke klub musik. Saat Hitori ragu untuk membuka pintu, seseorang menegur Hitori dari belakang. Terlihat wajahnya sangat menakutkan dan ternyata gadis ini manajer dari klub musik. Tidak lama dari itu, datang Nijika dan Ryo. Di sana Nijika memanggil manajer kakak. Disinilah terungkap kalau gadis menyeramkan ini adalah kakak dari Nijika. Dia bernama Seika Ijishi. Selain itu, tempat tinggal Nijika ada di atas klub. Semua itu sebenarnya sudah diceritakan oleh Nijika kepada Hitori. Tapi karena pada saat itu Hitori terlalu gugup, dia tidak mendengar apapun. Jam kerja pun dimulai, walaupun sulit, Hitori mencoba untuk menangkap semua informasi yang diberikan. Awalnya Hitori merasa bisa melakukan ini dengan mudah, tapi setelah pelanggan mulai berdatangan, Hitori terdiam 1000 bahasa. Tubuhnya gemetar dan pikirannya kosong. Nijika masih sabar menghadapi Hitori. Dia memberitahu Hitori kalau pelanggan sekarang akan berkurang karena band sudah akan tampil. Melihat kesabaran dari Nijika, Hitori pun menanyakan alasan Nijika mau menerima orang sepertinya. Nijika pun memberitahu Hitori kalau Nijika sangat suka dengan tempat ini, di mana kita bisa bertemu dengan pelanggan sekaligus bisa menikmati pertunjukan band. Nijika ingin mereka bertiga bisa menikmati momen-momen ini bersama. Tidak lama band di atas panggung mulai memainkan lagunya. Selama melihat keriuhan suasana di depan sana, Hitori jadi sadar kalau band mereka tidak akan maju jika Hitori tidak mau berubah. Maka dari itu, Hitori akan merubah sikapnya agar berani. Dimulai dengan melayani pelanggan yang datang kepadanya. Nijika dan Ryo sempat terkejut melihat Hitori bisa melakukan itu, walaupun masih gugup tapi lebih baik dari sebelumnya. Sejak melakukan langkah maju, Hitori pulang dengan ceria. Pekerjaan yang menurutnya sangat menakutkan ternyata tidak semenakutkan itu. Singkat cerita, sejak bergabung dengan band, Hitori jadi sangat percaya diri pergi ke sekolah. Karena kan kehidupannya lebih berwarna sejak bergabung masuk band. Hitori akan semakin menunjukkan jati dirinya dengan kembali membawa gitar ke sekolah. Berharap ada yang sadar kalau Hitori masuk band. Tapi sayang, harapan itu belum terjadi juga. Hitori malah kembali memutuskan menyendiri lagi sambil berhayal suatu hari nanti dia akan terkenal di TV setelah mengalami kesendirian yang menyedihkan. Di tengah lamunan, Hitori mendengar obrolan dari murid lain yang membicarakan seorang murid bernama Ikuyo Kita yang mempunyai suara emas. Mendengar itu, Hitori jadi penasaran yang mana Kita itu. Tidak lama dari itu terdengar seorang gadis yang berlari dan ternyata dialah Ikuyo Kita. Dilihat dari tampilannya, dia gadis yang sangat populer, manis, dan tentu saja ekstrovert. Hitori tentu saja jadi ragu apakah dia bisa mengajak Kita masuk ke bandnya. Hitori sangat ingin berkontribusi untuk bandnya, maka dari itu dia mengikuti Kita sampai ke kelas. Tapi karena posisi Hitori seperti ini, tentu saja Kita menyadarinya. Dia pun menanyakan alasan Hitori diam di sana. Hitori sebenarnya ingin mengatakan kalimat kalau bandnya sedang mencari gitaris sekaligus vokalis. Tapi karena kegugupannya, Hitori malah mengatakan Bagifo. Kita pada saat itu mengira Hitori sedang beatbox. Sudah ada kesalahpahaman di sini, maka dari itu Hitori pun berlari begitu saja. Hitori kembali ke bawah tangga. Dia menyanyikan lagu yang menggambarkan betapa payahnya dirinya ini. Tapi tiba-tiba saja Kita muncul di belakang, memuji kemampuan Hitori bermain gitar. Hitori tentu saja kaget, ada Kita di sini. Tapi ini adalah kesempatan emas kan untuk mengajak Kita masuk band.
Kali ini Hitori berhasil mengutarakan maksudnya tentang si gitaris vokalis. Tapi setelah maksud itu tersampaikan, kita langsung menolaknya. Bukan karena tidak suka, tapi karena kita mempunyai masa lalu yang jelek. Baru-baru ini, kita pernah ikut band juga. Tapi karena kita payah bermain gitar, kita memutuskan pergi dan berbohong kepada senior yang dikaguminya. Kita sebenarnya sangat ingin kembali ke bandnya, maka dari itu kita berharap diajarkan dulu oleh Hitori. Seperti biasa, Hitori sebenarnya ingin menolak, tapi bibirnya malah kembali mengiyakan permintaan itu. Mengetahui Hitori menerimanya, kita pun meminta untuk diajarkan sekarang juga. Hitori membawa kita menuju klub musik, tapi sepanjang perjalanan kita mengatakan kalau dia tidak nyaman di sini, karena dulu dia juga setiap main musik pergi ke daerah ini. Tidak lama dari itu terdengar suara Nijika dan Ryo. Melihat Nijika dan Ryo di hadapannya membuat kita sangat panik karena ternyata kita adalah si gitaris yang kabur dari Kesoku Band. Sebuah pertemuan yang tidak diduga-duga. Mereka berempat pun berkumpul di klub musik. Di sini kita mulai memberikan alasannya kenapa kabur. Jadi selama latihan kita sengaja bolos karena sebenarnya kita tidak bisa main gitar. Kita sangat ingin membayar kesalahannya. Seika yang mendengar hal itu langsung memberi saran kepada kita untuk kerja paruh waktu saja di sini. Nijika juga ikut setuju, dia tidak marah kepada kita. Bisa dikatakan Nijika dan Ryo ikut bersalah juga kan, karena tidak memperhatikan kemampuan kita dan malah memaksakannya. Dengan senang hati, kita mau bekerja di sini. Selama kita mulai bekerja, Hitori malah merasa jadi orang paling tidak berguna. Berbeda dengan dirinya, kita lebih aktif dan dekat dengan siapapun. Saat kita dan Hitori menjaga stand minuman, kita tiba-tiba mengatakan kalau dia sangat senang bisa bermain band dengan Nijika dan Ryo. Apalagi Ryo adalah orang yang kita kagumi. Tapi sejak kejadian sebelumnya kita jadi merasa kalau dirinya tidak pantas menjadi anggota band. Sifatnya yang tidak bertanggung jawablah penyebabnya. Itulah kenapa kita tetap tidak bisa bergabung. Singkat cerita, kerja paruh waktu selesai dan saatnya untuk pulang. Saat kita berpamitan, Hitori mencoba mengejar kita walaupun dia terjatuh. Di dalam kain ini, Hitori mengatakan kalau dia ingin kita bergabung lagi karena Hitori pernah hampir kabur juga. Hitori tahu kalau kita sudah bekerja keras berlatih gitar, terlihat dari tangan kita yang kapalan. Nijika juga ikut meminta kita bergabung lagi. Kepergian kita sebelumnya sebenarnya ada hikmahnya, karena dari kejadian itulah Nijika bisa menemukan Hitori. Kita jadi sangat terharu. Bagaimana bisa dia masih bisa diterima? Kita berjanji akan bertanggung jawab dan bekerja keras untuk band ini. Sejak bergabung lagi dengan band, kita dilatih oleh Hitori agar bisa lihai bermain gitar. Walaupun awalnya sangat sulit, tapi kita tidak menyerah. Dia mau mengikuti tahapan demi tahapan yang diberikan Hitori. Lalu di sini, Nijika kembali mengadakan rapat untuk masa depan band, dimulai dari membahas souvenir sampai membuat lagu asli buatan mereka. Memang sih sangat jauh langkahnya, tapi hal itu mendorong Hitori untuk menunjukkan bakatnya. Dia kebetulan diperintahkan Nijika membuat lirik lagu. Hitori sangat percaya diri kalau dia bisa membuat lirik dengan baik. Tapi nyatanya 1 minggu berlalu, Hitori mengalami kebuntuan yang luar biasa. Bukannya membuat lirik, dia malah sering menghabiskan waktu membuat tanda tangan. Selain jadi mudah teralihkan, Hitori merasa kalau lirik buatannya dominan cerita suram, karena kan dia tidak punya kenangan menyenangkan selayaknya remaja pada umumnya. Sedangkan menurutnya, lirik dari lagu band identik dengan keceriaan. Hitori pun membayangkan kalau dia ekstrovert. Tapi mau membayangkan seliar apapun dunia remaja, Hitori tetap kesulitan membuat lirik. Lalu di sini, Nijika mengajak seluruh anggota untuk membuat sesuatu hal yang band banget. Apa itu? Berfoto. Berbagai macam tempat dan pose sudah mereka lakukan. Tapi dari sekian banyak foto yang sudah diambil, Nijika merasa kalau foto inilah yang memunculkan emosi dari setiap personil. Selama berfoto bersama, Hitori merasa tidak percaya berada di momen ini. Karena biasanya dia berfoto dengan teman ketika foto angkatan saja, tidak lebih dari itu. Setelah bersenang-senang, Hitori masih harus dihadapkan dengan tugasnya yang belum selesai. Di saat Hitori melamun tentang lirik lagu, tiba-tiba Ryo mengirimi Hitori pesan, mengajaknya bertemu di salah satu kafe. Untuk pertama kali, Hitori datang ke kafe sendirian. Walaupun sangat berat, pada akhirnya dia memaksakan diri masuk ke sana dan akhirnya berhasil bertemu dengan Ryo. Karena ini kali pertama Hitori dan Ryo berduaan, suasana jadi canggung. Di tengah keheningan yang panjang, Ryo pun akhirnya mulai perbincangan dengan membahas lirik lagu. Hitori pun menyerahkan lirik sementara yang dia buat. Setelah memeriksa sekejap, Ryo mulai memberikan tanggapannya. Menurut Ryo, lirik ini tidak menunjukkan jati diri dari Hitori. Terlihat sangat terpaksa. Memang band kebanyakan menyuguhkan lagu-lagu semangat, tapi tidak salahnya kan jika ingin mempunyai ciri khas. Ryo pun menceritakan masa lalunya yang pernah gabung di salah satu band lain, tapi dia memutuskan keluar ketika bandnya kehilangan ciri khas dan malah menjadi sangat komersil. Bagi Ryo,
band tanpa keunikan sama seperti band yang mati. Dari kejadian itu, Ryo sebenarnya tidak akan masuk band lagi, tapi kehadiran Nijika dalam hidupnya membuat Ryo jadi ingin masuk band. Hitori pun mulai memberitahu Ryo kalau dia hanya bisa membuat lirik-lirik suram. Ryo tentu saja tidak melarang, menurutnya itulah ciri khas lagu mereka. Unik kan jika lagu suram dinyanyikan oleh anak yang sangat energik seperti kita. Maka dari itu, Ryo ingin Hitori membuat lirik yang tidak membosankan. Sejak pertemuan di hari itu, Hitori benar-benar memfokuskan untuk membuat lirik, dan setelah melalui perjalanan yang panjang, akhirnya lirik itu selesai dibuat. Semua anggota puas dengan lirik ini. Walau memang nuansa suram, tapi ini sangat bagus. Setelah berhasil membuat lirik, tidak disangka-sangka. Tanpa menunggu waktu lama, Ryo sudah membuat musiknya, dan semuanya sangat puas dengan hasil itu. Mereka tinggal melaksanakan konser lagi di sini. Nijika sangat yakin bulan depan bisa konser lagi. Seika kan kakaknya sendiri. Pasti tidak akan sulit. Di tengah rasa percaya dirinya, Seika menjawab kalau dia tidak bisa memberikan izin semudah itu. Seika ingin band yang tampil bulan depan adalah band yang memang memiliki kemampuan bagus. Mendengar itu, Nijika sangat kesal. Dia pun pergi begitu saja. Ryo dan yang lainnya tentu saja mengejar. Tapi saat Hitori akan ikut pergi, Seika memanggil Hitori. Apa yang Seika sampaikan kepada Hitori langsung Hitori sampaikan lagi kepada teman-temannya. Sebuah berita gembira. Jadi Seika akan mengizinkan mereka konser, asal dengan satu syarat, yaitu lolos audisi selayaknya band lain. Mendapat kabar baik itu, seluruh personil berlatih sangat keras. Hari demi hari di setiap sela-sela kegiatan mereka sempatkan untuk berlatih. Selama berlatih, Hitori merasa kalau hidupnya kini benar-benar mengalami sebuah perkembangan yang luar biasa. Dia sering menekan ketakutannya untuk kesuksesan band ini. Hari audisi pun tiba, Hitori sangat berharap semuanya berjalan dengan lancar. Maka dari itu dia akan membuang sejenak rasa groginya. Lagu original mereka pun mulai dimainkan. Selama bermain, Hitori membayangkan untuk bisa membawa semua impian dari setiap personil tercapai. Secara perlahan, Hitori mulai mengeluarkan kemampuannya yang sebenarnya. Semua yang ada di ruangan ini sangat terkejut melihat sisi lain dari kemampuan Hitori. Kini tinggal menunggu hasilnya. Dengan wajah datar, Seika memberitahu kalau para personil bermain tidak saling terhubung. Gitaris kebanyakan menunduk, bass sibuk dengan dunia sendiri, dan drummer terlihat sangat tegang. Tapi walaupun begitu, semua maksud Seika adalah untuk membangun band ini agar mau memperbaiki diri, karena mereka lolos untuk bisa konser bulan depan. Tentu saja, semuanya sangat senang. Karena mereka mempunyai kesempatan untuk konser, kini tugas mereka selanjutnya adalah memenuhi kuota band. Setiap personil harus menjual 5 tiket agar bisa memenuhi kuota kewajiban band. Bagi orang normal seperti kita dan yang lainnya pasti mudah, tapi bagi Hitori, tidak. Selama ini hanya keluarga yang dia miliki, maka dari itu dari 5 tiket, hanya 2 yang bisa dibeli, itu pun oleh ayah dan ibunya, sedangkan adiknya kan masih kecil. Sebenarnya ibu Hitori sempat menawarkan diri untuk menjualkan tiket itu ke teman ibunya, tapi di sini Hitori tidak ingin memberatkan ibunya. Maka dari itu dia memutuskan untuk tetap menjualnya sendiri. Tapi mau dipaksakan sekuat tenaga pun Hitori tidak tahu caranya. Saat dia melamun bagaimana cara menjual tiket, tiba-tiba saja ada seorang gadis yang oleng karena mabuk menghampiri Hitori, meminta Hitori untuk membelikannya obat mabuk. Dengan cepat Hitori pun membantu gadis ini. Setelah diberikan obat, gadis ini ternyata masih saja minum-minum. Hitori tahu kalau ini tidak akan ada selesainya. Maka dari itu Hitori mencoba untuk kabur, tapi sayangnya tas Hitori malah ditarik. Gadis ini mulai memperkenalkan diri. Dia bernama Kikuri Hiroi, dan dia seorang pemain bass di salah satu band indie. Melihat gitar milik Hitori, Kikuri baru sadar bassnya yang tertinggal di tempat minum. Dengan santainya, Kikuri menarik Hitori memintanya untuk ditemani. Setelah mendapatkan bassnya, mereka pun duduk di sekitar kota. Di sana Kikuri penasaran apa yang dilakukan Hitori di tempat tadi sendirian. Hitori pun mulai menceritakan tentang konser dan tiket penonton. Mendengar hal itu, Kikuri ingin membantu sebagai bentuk terima kasih kepada Hitori karena sudah mau membantunya. Salah satu cara yang dipilih adalah konser jalanan. Dengan bantuan temannya, Kikuri berhasil mendapatkan amplifier. Kikuri tidak akan bermain sendirian. Hitori harus menemaninya. Kikuri tahu Hitori gugup, maka dari itu Kikuri memberitahu Hitori kalau nanti di depannya hanya ada penonton saja, bukan musuh yang berbahaya. Dengan penuh keberanian, Hitori mulai ikut bermain dengan Kikuri. Pada awalnya Hitori memejamkan terus matanya, tapi setelah mengingat kalimat dari Kikuri, Hitori mulai membuka mata dan di sanalah dia baru sadar kalau penonton tidak menakutkan seperti apa yang dia bayangkan selama ini. Di bawah sana, Kikuri merasa kalau permainan Hitori semakin stabil. Terlihat kalau Hitori ini memang berbakat. Buktinya saja, banyak loh yang melihat penampilan Hitori. Setelah selesai, 2 orang pengunjung jadi ingin membeli tiket konser yang dimiliki Hitori. Dan tentu saja hal itu sangat membuatnya lega.
Kini tersisa satu, Kikuri pun memutuskan akan memilihnya. Hal itu benar-benar membuat Hitori senang karena akhirnya dia benar-benar bisa membantu bandnya agar bisa memenuhi kuota konser. Hitori siap untuk bermain di konser yang akan datang. Perjuangan membentuk sebuah band ternyata tidak mudah ya. Apakah kalian punya band juga di sekolah? Kalau Mima dari dulu sebenarnya pengen nih masuk band, tapi pengen bagian vokalis. Tapi sayang sih nggak ada yang ngajakin. Sedih banget. Mungkin emang bukan jalannya kali ya. Jalannya Mima malah menemani kalian tiap minggu di sini. Nggak apa-apa lah ya. Di sini tetap menyenangkan. Oke deh, nantikan kelanjutan cerita dari Kesoku Band. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Jangan matane, arigato gozaimasu.